Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Uslatul Jannah dari Universitas PGRI Argapura Jember, Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa kelas 22B. Di sini saya akan menerangkan tentang materi UAS, yaitu faktor penyebab tunalaras, karakteristik dan ciri-cirinya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih tunalaras itu, pengertian tunalaras. Ya, sekarang saya akan menerangkan faktor penyebab tunalaras, karakteristik dan ciri-ciri anak tunalaras. Yuk simak videonya berikut ini. Penyebab tunalaras anak berkebutuhan khusus pada umumnya terjadi karena mereka mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Anak tunalaras ini termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Nah, kita masuk ke dalam faktor-faktor penyebab anak tunalaras. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab anak tunalaras dan penjelasannya. Di sini ada 4 faktor, yaitu faktor biologi, faktor keluarga, faktor sekolah, terus yang terakhir faktor lingkungan masyarakat. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu faktor biologi. Faktor biologi ini dapat terjadi ketika anak tersebut mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma, atau karena adanya disfungsi pada otak sehingga mengalami gangguan emosional. Biasanya anak seperti ini itu emosinya selalu menggebu-gebu, suka marah-marah, tingkah lakunya tidak seperti anak normal lainnya. Terus yang kedua, karena faktor keluarga. Hubungan anak dengan keluarga maupun faktor terbesar yang berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Nah, itu sebabnya kenapa kebanyakan anak yang mempunyai disabilitas itu faktor paling utamanya itu adalah keluarga. Karena perhatian khusus dari keluarga, khususnya orang tua, itu sangat penting terhadap perkembangan seorang anak. Sehingga kalau kurangnya perhatian, kurangnya kita mengawasi anak-anak, orang tua mengawasi anak-anaknya, itu akan menjadi salah satu penyebab atau faktor terjadinya anak disabilitas atau ketunaan, memiliki ketunaan, entah itu autis, tunalaras, ya, atau tunadaksa. Tunadaksa bisa cacat fisik karena terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya anak itu bermain sendiri tanpa pengawasan orang tua, tiba-tiba lari sana sini terus terjatuh, mengakibatkan salah satu tangannya cedera. Nah, itulah sebabnya kenapa orang tua sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Dan yang ketiga, faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak-anak setelah keluarga. Terkadang sebagai anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Nah, anak tunalaras itu sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.
Itu sebabnya kalau dia di lingkungan baru, mereka akan merasa gelisah, emosi, segala macam bentuk ketidaknyamanan pada dirinya itu keluar semua karena lingkungan yang baru. Itu sebabnya anak tunalaras itu sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya, terkecuali kalau dia sudah lama lambat laun bersekolah, sudah mengenal lingkungannya, itu mereka bisa sedikit demi sedikit beradaptasi. Terus gangguan emosional yang timbul di sekolah bisa karena adanya sikap guru sebagai pendidik yang otoriter atau teman sekelas yang dapat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku sehingga mereka merasa tertekan. Nah, untuk seorang guru itu seharusnya mengerti karakter anak satu dengan anak yang lainnya, sehingga kita bisa menguasai mereka, bisa memahami mereka. Terus bisa juga kita memberi wacana kepada mereka agar tidak selalu berkontribusi dengan teman yang lain, suka mengolok-olok teman yang lain. Nah, itu tidak boleh. Terus yang keempat, faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang negatif dan tempat di mana anak bergaul yang kurang baik juga dapat menyebabkan anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik dan mental yang terganggu. Di sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa lingkungan yang baik itu juga baik untuk pertumbuhan seorang anak. Jika lingkungan itu buruk, juga berdampak buruk pada perkembangan anak. Jadi jangan asal pilih lingkungan. Seperti kalau kita mau pindah rumah, dilihat dulu lingkungan di situ bagus apa enggak. Kalau kita memiliki seorang anak yang baru tumbuh kembangnya mulai berjalan, kita harus koreksi dulu di sana itu lingkungannya bagus apa tidak, sehingga nanti kalau lingkungannya bagus, anak kita berkembang dengan baik di sana dan bisa bersosialisasi dengan baik juga. Nah, adanya konflik dalam lingkungan pergaulan juga dapat timbul pada diri anak sendiri karena norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Terkadang masyarakat itu kalau ketemu anak-anak itu ya selalu diajak bicara yang tidak, dikasih omongan yang enggak. Jadi kita pulang ke rumah, anak ini kok bisa ngomong seperti ini, anak ini kok ngomong seperti ini. Nah, itu sebenarnya lingkungannya buruk. Jadi hati-hati untuk para ibu-ibu di luar sana atau teman-teman yang sudah mempunyai anak yang mungkin sedang dalam masa pertumbuhan. Tolong dilihat betul lingkungannya, dia main dengan siapa, dia bersosialisasi dengan siapa. Itu juga dilihat di lingkungan masyarakat. Terus kita masuk dalam karakteristik anak tunalaras. Yang pertama yaitu karakteristik akademik. Anak tunalaras umumnya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya. Anak-anak ini jarang ditemukan memiliki prestasi akademis meningkat. Kemungkinan besar anak tunalaras ini memiliki nilai IQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasannya.
Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya, dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hasil belajar di bawah rata-rata. Yang kedua, berurusan dengan guru BK. Yang ketiga, tidak naik kelas. Yang keempat, sering membolos. Yang kelima, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, di sini saya setelah masuk perkuliahan PLB itu saya menemukan berarti banyak hal teman-teman saya yang dulu waktu masih sekolah SMA itu memiliki karakter tunalaras, yaitu dia sering berurusan dengan BK, ada yang hampir tiap hari dia masuk BK, terus ada juga yang tidak naik kelas, dia juga tidak naik kelas, sering membolos, hampir tiap hari tidak masuk kelas ya, sering melakukan pelanggaran seperti loncat pagar, waktu pembelajaran dia bolos. Di lingkungannya pun juga gitu, anaknya nakal. Ya, jadi di sini saya lebih gimana ya, saya lebih tahu, lebih memahami. Berarti di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali anak-anak yang mengalami tunalaras, itu ringan, sedang maupun berat ya. Terus yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial ini terlihat pada saat anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dapat terlihat dari perilaku berikut. Yang pertama, tidak diterima masyarakat, biasanya karena gangguan, melanggar norma budaya, melanggar aturan keluarga dan sekolah. Yang kedua, bersikap agresif, yaitu tidak mengikuti saran atau aturan, mempunyai sikap membangkang atau menentang dan tidak dapat bekerja sama. Ini itu kayak ciri-ciri anak yang nakal gitu ya, yang nakal banget kalau di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Kalau dikasih tahu itu suka ngeyel, bandel, disuruh ini malah nggak mau gitu ya. Terus karakteristik emosionalnya, seorang anak tunalaras memiliki karakteristik emosional atau berapi-api dan tidak terkontrol. Berikut ini adalah karakter emosional dapat terlihat dari perilaku. Yang pertama, hal-hal menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa pada diri anak itu sendiri, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Anak tunalaras ini pada umumnya merasa ada yang tidak beres dengan kondisi jasmaninya. Mereka mudah merasa cemas, merasa sakit, pola makan tidak teratur, gangguan tidur, tidak tenang, bahkan mudah mengakali kecelakaan. Sedangkan faktor lain berupa fisik, yaitu sering mengompol, buang air tidak terkontrol, gagap, dan terkadang jorok. Nah, di sini juga yaitu salah satu karakter fisik atau kesehatan ya, seperti ngompol di umur yang tidak seharusnya. Biasanya kalau anak ngompol itu paling lambat TK itu sudah berhenti ngompol karena dia sudah bisa berbicara untuk bilang ke orang tua
Bu, saya mau ke kamar mandi. Atau juga kalau malam kadang anak-anak suka terbangun ya kalau pengen ke kamar kecil gitu. Terus kalau ngumpul di usia yang tidak memungkinkan seperti SD, SMP, bahkan sampai SMA ataupun sudah menikah sekalipun, nah awas, itu adalah tanda atau karakteristik fisik atau karakter fisik atau kesehatannya. Terus kita masuk ke ciri-ciri anak tunalaras. Yang pertama, mengalami gangguan perilaku. Anak-anak ini mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku sehingga mereka tidak dapat menyeimbangkan dengan lingkungan. Gangguan perilaku sering terlihat pada anak tunalaras. Yang pertama yaitu berkelahi, memukul, menyerang, dan yang kedua pemarah dan pembangkang. Yang ketiga suka merusak, ribut, pengacau dan ceroboh. Yang keempat kurang ajar, tidak sopan dan suka mengganggu. Yang kelima penentang, tidak mau bekerja sama. Yang keenam suka ribut, pembolos. Yang ketujuh hiperaktif atau pembohong. Yang kedelapan iri hati, pembantah, suka menyalahkan orang lain dan bertingkah diri sendiri. Nah, ini beberapa ciri-ciri anak yang memiliki tunalaras. Di lingkungan kita semua banyak kan ya anak-anak yang sering berkelahi, memukul, menyerang, seperti anak sekolah ini antar sekolah ini gitu ya. Terus anak-anak waktu bermain tiba-tiba berkelahi, kadang bicaranya juga tidak masuk akal, berkata kasar, jorok gitu. Itu adalah ciri-ciri anak tunalaras. Terus ngomong sama orang tua juga tidak sopan, suka membentak, suka bohong kalau ditanya tidak jujur. Terus suka iri hati, kalau temannya punya ini dia iri, kalau temannya punya ini iri. Kalian ada nggak yang iri sama tetangganya? Awas loh, hati-hati, itu nanti bisa jadi itu tanda-tanda atau ciri-ciri tunalaras ya. Jadi jangan sampai punya iri hati ya, itu tidak boleh, juga tidak baik buat mental kalian sendiri ya. Terus yang kedua, mengalami kecemasan dan menyendiri. Anak-anak yang memiliki perilaku tunalaras ini mengalami kecemasan dan lebih sering menyendiri karena merasa lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Beberapa perilaku yang menunjukkan anak tunalaras mengalami kecemasan dan menyendiri. Yang pertama yaitu cemas dan seringkali tegang. Yang kedua, tidak punya teman. Yang ketiga, tertekan. Yang keempat, sensitif. Yang kelima, rendah diri dan cenderung pendiam. Yang keenam, mudah frustasi dan mudah bimbang. Nah, ayo, siapa di sini yang suka cemas akan sesuatu hal, cemas yang berlebihan? Terus kalau disuruh sesuatu, dikasih tugas sesuatu, merasa tertekan, aduh ini gimana ya, mudah gelisah untuk melakukan sesuatu hal. Terus tidak punya teman, bersosialisasi sulit, mau berteman dengan ini susah, takut, mau berteman ini juga takut. Terus dia lebih suka diem daripada ngomong sama temennya. Kalau dia suruh memilih, dia suka bimbang.
harus pilih yang mana, pilih ini atau itu adalah ciri-ciri anak tunalaras yang memiliki kecemasan dan menyendiri. Terus yang ketiga, anak yang kurang dewasa. Anak tunalaras seringkali dikatakan kurang dewasa karena memang mereka memiliki aspek sosial yang sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat belajar mandiri. Berikut ini adalah perilaku yang menunjukkan anak yang kurang dewasa pada tunalaras. Yang pertama, melamun. Yang kedua, kaku. Yang ketiga, pasif. Yang keempat, mudah terpengaruh. Yang kelima, mengantuk. Yang keenam, pemborosan. Ayo hati-hati yang suka boros. Jika kalian memiliki salah satu karakter ini, ciri-ciri ini, berarti kalian itu termasuk golongan tunalaras. Jadi kalian harus hati-hati ya. Itu bisa diminimalisir kok. Ciri-ciri tunalaras seperti ini bisa kita rubah pola hidup kita sendiri. Terus yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi. Selain kurang dewasa, akan tetapi anak-anak ini dapat juga cenderung agresif bersosialisasi, sehingga menimbulkan masalah di lingkungannya. Contoh perilaku anak yang agresif bersosialisasi, yang pertama yaitu mempunyai komplotan jahat, yang kedua berbuat onar bersama komplotannya, yang ketiga membuat geng, yang keempat suka di luar rumah sampai larut, yang kelima bolos sekolah, dan yang keenam pergi dari rumah. Nah, di sini sekarang banyak kan di berita-berita itu ada yang geng-gengan, gangster gitu, yang suka membacok-bacok orang, yang suka menghadang-hadang orang, begal, itu semuanya juga termasuk ciri-ciri anak tunalaras ya. Itu juga udah termasuk berat ya kalau sudah melukai orang-orang apapun atau sampai membunuh, itu juga sudah perilaku berat. Terus suka membuat geng juga, kalau kemana-mana selalu geng-gengan, kalau nggak geng-gengan dia nggak suka ya, nggak bisa bersosialisasi, maksudnya membaur dengan teman-teman yang lain, harus satu kelompok dengan gengnya, harus kesana sama gengnya, nggak bisa bersosialisasi langsung dengan lingkungan sekitar. Suka di luar rumah sampai larut malam, itu biasanya anak yang suka nongkrong-nongkrong ya. Tetapi ada beberapa yang mungkin yang cuman buat melepas lelah di pikiran mereka nongkrong keluar, itu sih nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu sering juga sampai lupa waktu, itu juga tidak bagus. Sering bolos sekolah itu tidak boleh, bisa mempengaruhi nilai kalian di sekolah, dan juga pergi dari rumah. Aduh, ini udah udah kondisi tunalaras yang parah kalau sampai harus kabur dari rumah. Mungkin dia karena depresi, tertekan di rumah dengan omongan orang tua yang suka kasar. Kadang kan ada orang tua yang suka atau sering memukul anaknya karena salah, bukannya dikasih tahu dulu malah langsung main pukul sambil ngomel-ngomel. Mungkin karena kondisi itu anak menjadi pergi dari rumah. Nah, demikian ulasan mengenai faktor penyebab tunalaras, karakteristik dan ciri-cirinya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata juga, dan juga mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang salah dan ada yang sedikit melenceng dari pembahasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa
nonton video saya yang sebelumnya dan berikutnya. Dah.